Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Semoga sehat-sehat ya nak. Jangan lupa kita berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta pandemi ini segera berlalu agar kita dapat belajar seperti sedia kala. Nah, hari ini Senin 10 Agustus 2020 kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia bersama Umi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Umi mau mengingatkan terkait materi kita di minggu lalu, yaitu menulis karangan berdasarkan pengalaman. Jangan dilupakan ya nak, materi itu diingat-ingat, terus diulang-ulang pelajarannya agar nanti ketika kamu ujian kamu tidak lupa materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, sekarang materi kita hari ini yaitu menjawab informasi terkait pertanyaan. Nah, kalimat tanya juga merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang atau dari pertanyaan yang diajukan ya nak. Nah, sekarang menjawab atau menanggapi pertanyaan itu dapat berupa jawaban informasi mengenai pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang digunakan dapat berupa penjelasan yang panjang maupun hanya bentuk konfirmasi. Oke, semua jawaban terkait informasi yang didapat tergantung dari pertanyaan dan kondisi saat melakukan percakapan. Jadi ketika kita melakukan percakapan kepada orang lain, pasti kita ada respon, atau ketika kita ditanya pasti kita menjawab. Karena misalnya kita ditanya nih konfirmasi sebuah informasi, pasti ada jawaban atau respon dari informasi terkait dengan pertanyaan yang kita lakukan dalam percakapan tersebut. Oke. Nah, sekarang nak, kalimat tanya dalam sebuah percakapan berbeda dengan kata tanya ya. Kalau kata tanya adalah kata yang dipakai dalam bentuk kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi dan sebagainya. Namun jika kalimat tanya merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun nak, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Oke? Nah, berikutnya di sini ada kata tanya. Ketika kita mau menjawab informasi, pasti kita mendapat sebuah pertanyaan karena maka kita ulang kembali. Di kelas 4 lalu kita sudah belajar ya nak tentang kalimat tanya, kata tanya, tapi kita review kembali agar kalian tetap ingat dan lebih memahami lagi. Jika apa, kata apa ini nak berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu. Siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kapan menanyakan waktu, di, ke, atau dari mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, bagaimana menanyakan keadaan atau cara, berapa menanyakan banyak, jumlah dan satuan. Masih ingat kan nak? Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari tanda tanya. Nah, tanda tanya nak dipakai untuk apa-apa aja ada fungsinya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya yang diakhiri tanda tanya biasanya adalah kalimat yang dimulai dengan tanda tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, kemana, dari mana, dan berapa. Bisa juga diawali dengan kata tanya yang diberi partikel kah. Contoh, apakah, siapakah ya nak ya. Nah, perhatikan contoh ini. Di sini nih ada contoh. Nih. Apakah polusi udara dapat merusak paru-paru kita? Ini kan kalimat tanya ya nak ya. Tanda tanya ya nak. Tanda tanyanya di akhir kalimat tanya.
apakahnya merupakan partikel ya nak, partikel kah. Begitu juga dengan yang lainnya. Bagaimana tumbuhan dapat membuat udara bersih? Bisakah udara kotor datang kembali? Maaf ya, di sini harusnya ada tanda tanya. Nah, yang terakhir, sudahkah kamu ikut mengurangi polusi udara? Itu yang dikatakan dengan tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Fungsi tanda tanya yang pertama. Nah, berikutnya fungsi tanda tanya yang kedua. Tanda tanya untuk menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum pasti kebenarannya. Jadi nak, ada tanda tanya yang digunakan untuk menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum pasti nak kebenarannya. Apa itu? Tanda tanya pada kalimat ini tidak diawali dengan kata tanya nak. Nah, juga tanda tanya tidak selalu digunakan di akhir kalimat, tapi dia merupakan tanda tanya. Tetapi bisa juga digunakan setelah bagian kalimat yang diragukan atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. Kita masuk pada contoh ya. Contohnya ini. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, ini kebetulan di akhir. Tapi kita gunakan tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Kenapa? Karena di sini tanda tanya untuk menandai sebuah kalimat yang masih diragukan kebenarannya. Coba kita masuk yang kedua. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Jadi di sini bertanya, masih diragukan, masih bertanya apakah benar ya di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Disinilah digunakan yang namanya tanda tanyanya. Ya, untuk apa? Untuk menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum pasti kebenarannya. Begitu juga dengan kalimat berikutnya. Pensil warna itu milik Rio. Oke. Dan yang terakhir, Pulau Komodo adalah pulau tertua di Indonesia. Ini namanya kalimat yang merupakan tanda tanya untuk menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum pasti kebenarannya. Selanjutnya kita masuk pada contoh ya. Kita masuk pada contoh. Di sini ada teks. Perhatikan teksnya. Musim kemarau panjang merupakan suatu kondisi saat terjadinya kemarau dengan jangka waktu yang lama dan biasanya bersamaan dengan cuaca yang sangat panas. Kemarau panjang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dari gejala ENSO. Gejala ENSO merupakan gejala yang bisa dikatakan mampu memperpanjang durasi suatu musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan. Nah, berarti kalau sudah ada contoh seperti ini, informasi seperti ini kan informasi ya nak ya, sebuah informasi. Kalau sudah ada informasi seperti ini, pasti ada pertanyaan dari informasi teks tersebut. Nah, sekarang kita harus mampu membuat pertanyaan dan menjawab informasi terkait pertanyaan tersebut. Nah, teks tadi telah kita baca ya nak. Dari teks itu kita dapat membuat pertanyaan dan menjawab informasi terkait pertanyaan tersebut. Jadi nak, di sini kamu harus mampu membuat pertanyaan dari suatu informasi dan menjawab pertanyaan dari suatu informasi. Kita kembali kepada contoh tadi yang telah kita baca teksnya. Umi contohkan pertanyaan dari teks tadi. Faktor apakah yang dapat menyebabkan kemarau panjang? Tuh Umi buat dari mana? Dari teks ini. Oke, dari teks ini nak. Dari teks ini kita bisa membuat suatu pertanyaan dan menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, jadi setelah kita membuat pertanyaan faktor apakah yang dapat menyebabkan kemarau panjang, kita jawab kemarau panjang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu gejala ENSO. Di mana dapatnya? Di teks ini. Nih, di kalimat kedua, kemarau panjang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dari gejala ENSO.
Jadi kamu harus mampu membuat pertanyaan dan menjawab informasi terkait pertanyaan tersebut. Oke, sampai di sini ya Nak penjelasan dari Umi tentang membuat pertanyaan dan menjawab informasi terkait pertanyaan. Jadi di sini tak luput dari kalimat tanya dan menjawab informasi ya Nak. Coba kamu ulang-ulang lagi videonya. Jika kurang paham, bertanya kepada Umi ya Nak. Jangan malu bertanya. Dan jangan lupa pula untuk mengerjakan lembar worksheetnya di minggu ini ya Nak. Pada lembar worksheet kamu, soal nomor 4, Umi membuat soal. Buatlah 5 kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari teks yang ada ya Nak. Lalu kamu jawab pertanyaan kamu dengan kalimat yang tepat dan efektif. Jadi kalau kamu membuat pertanyaan harus sesuai pada teks informasi. Lalu jika menjawab pertanyaan harus menyusun kalimat berdasarkan kalimat yang tepat dan efektif, serta tidak luput dari jawaban yang tertera pada teks yang kamu baca. Oke? Sampai di sini ya Nak penjelasan dari Umi. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.